Salam TAYTB. Jumpa lagi di One World Outlook, Market Update minggu kelima Juli 2021. Saya Claudia Simanungkalit bersama rekan kami Bapak Andi Chandra selaku Head of Distribution Sales BNP Paribas Asset Management Indonesia siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Selamat pagi Pak Andi, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di One World Outlook. Selamat pagi Claudia, dan salam TAYTB juga. Mari kita mulai terlebih dahulu Pak dengan pandangan BNP Paribas terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Beberapa minggu terakhir ini kita bisa melihat bahwa laju penyebaran infeksi COVID-19 di dalam negeri tengah terjadi begitu pesat. Penyebaran ini pun alhasil memaksa pemerintah untuk kembali memberlakukan PPKM darurat yang tentunya akan berdampak pada ekspektasi pemulihan ekonomi di Indonesia tahun ini. Namun di sisi lain ada juga faktor yang memberikan optimisme, yaitu langkah agresif pemerintah dalam meningkatkan laju vaksinasi COVID-19. Nah, terkait hal ini Pak, apakah BNP Paribas memiliki forecast terkait kapan kita dapat mengantisipasi kasus COVID-19 untuk dapat melandai dan pemulihan ekonomi dapat terjadi? Dan seiring dengan perjalanan menuju pemulihan tersebut, kapan kita dapat mengantisipasi IHSG mendapatkan momentum untuk bergerak naik dan sektor-sektor apa sajakah yang akan menjadi key sektor di semester kedua tahun ini? Terima kasih Claudia, ini pertanyaan yang menarik. Memang kasus COVID-19 ini memang sangat susah diprediksi ya. Dan tentunya kita semua berharap agar penambahan kasus ini juga segera turun nih, jadi melandai ibaratnya. Nah, apabila kalau kita belajar atau kita lihat dari kasus COVID yang ada di India, titik puncak dari COVID-19 itu biasanya terjadi setelah 21 hari, dihitung sejak berlakuan lockdown. Nah, ada beberapa hal yang positif untuk Indonesia belakangan ini ya tentunya ya. Selain tingkat bed occupancy rasio yang sudah turun ke level 79% dari sebelumnya itu sekitar 87%. Nah, supply vaksinasi juga sangat mencukupi nih, sehingga mendukung target pemerintah untuk melakukan vaksinasi 2-3 juta per hari pada bulan Agustus dan September. Nah, di sisi lain, memang selama semester 1 tahun 2021 ini, terjadi banyak perubahan preferensi yang cukup besar nih, dari old economy ke new economy. Nah, hal ini juga didukung oleh partisipasi retail nih, yang meningkat cukup tajam, yaitu kurang lebih 59% di first half dari tahun 2021. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, itu cuma 37%. Sehingga small cap performance-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dari saham-saham yang berkapitalisasi besar ataupun big cap secara year to date. Dan kami melihat juga sentimen di sektor teknologi ini masih cukup tinggi ya, terutama dengan adanya IPO perusahaan-perusahaan teknologi ke depan ini, salah satunya Bukalapak, kemudian ada GoTo dan yang lainnya. Namun kami juga melihat ada peluang di sini terkait dengan fundamental dari saham-saham kapitalisasi yang besar yang ada di big caps yang sudah mengalami sell off belakangan ini. Nah, di sisi lain juga kalau kita lihat dari global, dari sisi US Treasury ya, US Treasury-nya juga relatif stabil sehingga terlihat sudah mulai nih ada inflow untuk masuk ke dalam capital market di Indonesia. Dan sejauh ini kita melihat pergerakan tematik nama-nama tertentu dan big caps tentunya akan jauh lebih selaras atau lebih baik nih di semester yang kedua ini. Nah, dilihat dari alokasi asetnya ataupun sektor-sektornya di kondisi ini memang kita melihat ataupun kita lebih prefer perusahaan-perusahaan dengan tingkat pertumbuhan EPS yang tinggi ya dibandingkan dengan tren ataupun sektor yang related. Namun kita lihat memang banyak mengalami koreksi nih, khususnya di year to date. Dan kita melihat juga memilih saham-saham yang mempunyai prospek yang cukup baik ke depannya. Contohnya seperti apa sih, Claudia? Contohnya seperti bankan yang besar dan salah satunya juga operator dari jalan tol misalnya. Nah, untuk mengimbanginya, kami juga menyukai sektor seperti telekomunikasi dan tower sektor. Nah, ini
cenderung karena ada merger and acquisition dan consolidation story di belakangnya tentunya ya. Dan selain itu juga ada healthcare tentunya karena kita masih dalam pandemi COVID-19 ya. Di luar itu juga, jadi kita sedang menyesuaikan portofolio di posisi teknologi sektornya kita. Nah, nanti ke depannya portofolio yang ada harusnya lebih seimbang nih antara the old economy dengan the new economy. Tentunya yang dapat memberikan fundamental yang lebih baik, ya tentunya kalau untuk terkait dengan new economy itu cerita terkait dengan growth story-nya. Jadi oleh sebab itu kinerja portofolio akan lebih baik ke depannya. Ya, alokasi seperti inilah Claudia yang terreflect atau akan terlihat melalui solusi reksadana produk-produk BNP Paribas seperti BNP Paribas Persona dan BNP Paribas Ekuitas yang sudah tersedia di OCBC NISP. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Mungkin kita bisa beralih ke pasar regional, khususnya negara Cina ya Pak Andi ya. Nah, Cina ini dipandang sebagai negara pertama yang berhasil pulih dari pandemi COVID-19 dan juga diantisipasi untuk memimpin pertumbuhan GDP secara global. Dengan Bank Dunia memprediksikan jadi GDP Cina di tahun 2021 tumbuh sebanyak 8,5%. Namun terlepas dari itu, kita bisa melihat bahwa pergerakan pasar ekuitas China tengah menunjukkan penurunan signifikan sejak pertengahan Juni lalu dan masih cenderung memiliki volatilitas yang tinggi. Dengan salah satu equity fund BNP Paribas yang memiliki fokus di perusahaan-perusahaan di China, faktor-faktor apa saja sih yang saat ini tengah berkontribusi terhadap volatilitas di pasar ekuitas China? Dan untuk equity fund BNP Paribas Greater China Syariah sendiri, sektor-sektor apa saja yang dipandang saat ini sebagai key sektor di semester kedua tahun ini, Pak? Oke, ini salah satu pertanyaan yang bagus banget, Claudia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa China ini selaku ekonomi paling besar nomor 2 di dunia. Jadi secara gambaran besar tentunya China menjadi peluang yang menarik juga nih sebagai diversifikasi aset alokasi investor untuk nasabah yang ada di OCBC NISP pada tahun ini tentunya 2021. Kalau kita lihat ekonominya sepanjang tahun 2020 lalu, tadi Claudia juga sebutkan bahwa China menjadi satu-satunya yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Dan kami percaya hal ini akan berlanjut, ditopang oleh pertumbuhan dari 3 pilar yang utama di China itu, yaitu yang pertama teknologi, berlanjutan, dan dual circulation seperti yang sudah dicanangkan ataupun diberitahukan pada rencana 5 tahun ulang tahun yang ke China yang kemarin ke-14 itu tuh. Dan China tentunya akan menjadi itu first in dan first out terkait dengan virus pandemik yang mewabah. Nah, ini usaha pemulihannya juga sangat mengesankan banget nih dari pengetatan, kemudian di sisi lain juga mereka punya resources, yaitu apa? Vaksin itu sendiri, mereka ada Sinovac dan Sinopharm. Dan selain itu juga dari tahap konstruksi dan tahap konsumsi dan jasa juga sangat menarik di China. Jadi kami melihat ke depannya ini pasar China akan lebih digerakkan ke arah struktural dibandingkan siklikal. Nah, di sini ada beberapa peluang investasi di sektor-sektor mana aja yang menarik terkait dengan perubahan struktural ini. Tapi tentunya memang ada beberapa sentimen yang negatif belakangan ini terkait dengan pengetatan regulasi yang terjadi di China. Oke, tapi kalau kita kembali ke sektor-sektor yang menarik, ada 3 sektor atau tiga cerita yang akan diuntungkan terkait dengan story dari China ini sendiri, Claudia. Yang pertama adalah informasi teknologi ataupun IT dan juga related dengan inovasi. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terkait dengan consumption upgrading. Nah, ini cerita yang menarik karena the rising middle class-nya ini cukup tinggi. Dan yang ketiga adalah industry consolidation. Ya, saya akan ulas satu-satu secara gambaran besarnya. Tentunya Claudia nggak usah pusing. Yang pertama adalah terkait dengan teknologi dan innovation. Ya, terkait dengan informasi teknologi IT ya, tentunya dan inovasi. Nah, transformasi ekonomi dan kemajuan teknologi di China ini sangat didukung dengan domestic size market yang sangat besar. Jadi pengeluaran untuk research dan development-nya di China ini juga meningkat. Ya, dan kalau kita lihat juga di sisi talent pool-nya juga sangat memadai.
Jadi inovasi yang dilakukan tidak hanya sebatas teknologi aja, bukan hanya dari segi hardware dan softwarenya saja. Gitu. Dan pesannya pertumbuhan di sektor ini tidak aja mendatangkan manfaat bagi sektor ekonomi baru lainnya, tetapi juga sektor industri dan manufaktur tradisional. Dan jadi kita juga melihat ada peluang di sektor bahan baku yang related dengan teknologi dan peningkatan industri. Nah, yang kedua ini menarik nih, terkait dengan consumption upgrading. Jadi kami melihat peluang pertumbuhan yang sangat signifikan bagi perusahaan-perusahaan terkemuka di sektor-sektor seperti healthcare, ya kan, pendidikan, walaupun belakangan ini ada tightening regulation, tapi in the longer run ataupun jangka panjangnya masih sangat positif. Dan asuransi, wah ini salah satu yang menarik juga nih. Tapi sayangnya Greater China Fund nggak bisa investasi di saham-saham yang related dengan asuransi. Kami melihat ada banyak pelaku usaha domestik yang sukses nih di China ya, terkait dengan perkembangan bisnis di sana. Ini bukan hanya karena pendapatan rumah tangga yang meningkat, tapi juga rasio hutang yang lebih cenderung lebih terkontrol ataupun lebih stabil ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dan juga ini didukung dengan profil konsumen yang lebih beragam, Claudia. Ini kemungkinan ini masih akan menjadi tren 5-10 tahun ke depan ini. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, the rising middle class ini juga memberikan flavor ataupun keuntungan tertentu nih untuk terkait dengan konsumsi upgrading yang ada di China. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah industry consolidation. Ini belakangan ini China juga mulai melakukan pengetatan peraturan terkait dengan perubahan industrinya. Ya, selain dengan menggunakan banyak informasi teknologi related ke dalam untuk diimplementasikan ke dalam industrinya, mereka juga sekarang sudah mulai memperhatikan yang namanya environmental, ya, cost dari environmental cost, jadi financing cost-nya mereka, serta peningkatan pada struktur industri tersebut. Jadi nggak hanya melulu tentang pendapatan, jadi perusahaan sekarang juga lebih fokus memberikan capex lebih terhadap aspek research and development-nya nih, dan untuk mencari produktivitas dan biayanya. Jadi mereka sekarang punya pola pikir progresif yang lebih berpotensi untuk melesat dalam kompetisi depan ini. Dan tentunya mendorong adanya konsolidasi nih antara beberapa perusahaan. Ini contohnya kalau saya bisa berikan adalah seperti sektor yang bergerak di bidang semen, properti, dan mesin. Itu kalau dia. Baik, jadi overall masih banyak opportunity yang bisa kita explore ya Pak di pasar ekuitas Cina ini ya Pak ya. Baik Pak Andi, untuk topik kita yang terakhir, mari kita beralih ke pasar global khususnya Amerika Serikat. Nah, di akhir bulan Juli ini, dari pertengahan bulan Juli hingga akhir bulan Juli ini, ketiga major US Equity Index yaitu Dow Jones, S&P 500, dan juga Nasdaq masih cenderung untuk diperdagangkan di level all-time high-nya Pak. Untuk semester kedua tahun 2021 ini, apakah BNP Paribas melihat pertumbuhan masih akan terus berlanjut di pasar ekuitas Amerika Serikat? Lalu faktor-faktor apa saja sih yang akan mendrive pertumbuhan tersebut? Dan sektor-sektor apa sajakah yang dipandang sebagai sektor unggulan di tengah-tengah kondisi ekonomi Amerika Serikat saat ini? Terima kasih Claudia untuk pertanyaannya terkait dengan US market. Seperti yang kita ketahui memang China ini kan tadi kita sudah bahas ya sebagai ekonomi nomor 2 paling besar di dunia. Nah, nomor satunya itu ya Amerika Serikat. Jadi kita melihat banyak peluang dan opportunity yang menarik nih di Amerika Serikat. Tentunya story terkait dengan recovery ataupun pemulihan ekonomi di Amerika Serikat yang belakangan ini meskipun terganggu akibat penyebaran COVID-19 varian Delta, kita melihat adanya opportunity yang sangat besar. Ya, tentunya karena apa? Mereka mempunyai resources untuk menangani varian Delta ini, apalagi virus COVID-19. Dan salah satu resources-nya adalah sedianya vaksinasi, baik itu dari segi Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, ataupun jenis vaksin yang lainnya. Nah, untuk jangka pendek, kita melihat bahwa pasar masih sedikit menunjukkan adanya keraguan nih, karena seperti yang kita ketahui bahwa indeks S&P 500 ini sudah mencapai rekor tertingginya sepanjang masa loh.
dan sayangnya hanya didorong 6% dari konstituen sahamnya. Ya, dan dari segi volume ataupun dari segi teknisnya, sudut pandang teknis ini sangat relatif lebih kecil dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya nih. Ya, tentunya kalau adanya koreksi di depan ini terkait dengan valuasi yang mahal akan menjadi salah satu entry level yang menarik ataupun opportunity yang menarik. Selain itu juga berita terkait dengan tapering ya, ini memberikan signal bahwa ekonomi di Amerika Serikat itu sudah sangat recovery dan menuju ke arah sana. Jadi sudah sangat positif ke depannya. Lalu seperti apa portfolio strategi dari BNP Paribas itu sendiri? Well, kami terus tentunya berfokus kepada saham-saham dengan fundamental yang kuat. Itu yang pertama, dengan fundamental yang kuat. Dan yang kedua, terkait dengan mempunyai pertumbuhan pendapatan yang baik ataupun yang positif. Ya. Yang ketiga tentunya kami menyukai perusahaan-perusahaan yang mempunyai profil ESG yang bagus ataupun yang memadai. Nah, dari segi sektor seperti apa sih Claudia? Dari segi sektor kami menyukai tentunya sektor teknologi related yang ada di Amerika Serikat. Ya, kita tahu bahwa during the pandemic COVID-19 ini, sektor ini bergerak ataupun bertumbuh sangat signifikan di Amerika Serikat. Bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi di negara-negara maju lainnya dan di global juga. Nah, seperti yang kita ketahui, teknologi di negara-negara develop itu jauh lebih advance dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Jadi yang pertama tentunya teknologi related. Yang kedua terkait dengan healthcare. Di sektor ini memang memberikan cerita yang menarik. Kenapa? Ada resources terkait dengan cerita vaksinasi di belakangnya. Dan kita perkirakan bahwa ke depannya, ya siapa yang tahu akan terjadi gelombang kedua, ketiga, dan lain-lainnya. Varian-varian yang baru akan terus bermunculan. Tentunya ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, di mana mereka akan terus memproduksi vaksin dan memproduksi obat-obat untuk COVID-19 itu. Jadi kurang lebih itulah strategi yang kami terapkan di reksadana BNP Paribas, dan khususnya terkait dengan Amerika Serikat, ya kami mempunyai produk yang bernama BNP Paribas Cakra Syariah USD yang saat ini memang sudah tersedia di OCBC NISP. Begitu Claudia. Terima kasih Pak Andi atas paparannya yang sangat insightful. Dengan demikian sampai sudah kita di akhir sesi kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Andi yang sudah bergabung bersama kami. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak di episode-episode berikutnya. Terima kasih Claudia. Sekian informasi dan analisa kali ini bersama Bapak Andi Chandra selaku Head of Distribution Sales BNP Paribas Asset Management Indonesia. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link yang tertera pada layar. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Saya Claudia Simanungkalit, nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTD.